Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini, dan ini? Ya, bumbu yang ada di dapur kalian. Namun, tahukah kalian jika dengan bumbu-bumbu dapur itu, bangsa kita telah mengundang berbagai bangsa Eropa untuk datang ke wilayah Nusantara dan memulai ekspansinya untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia, hingga muncul istilah kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonia yang artinya adalah tanah atau jajahan. Sehingga kolonialisme merupakan penguasaan suatu negara terhadap rakyat dan sumber daya alam negara lain. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Sehingga imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain dengan membentuk pemerintahan jajahan. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah pusat rempah-rempah dunia yang membuat bangsa Eropa berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Tapi, bagaimana bisa rempah-rempah membuat bangsa Eropa banyak yang berdatangan ke wilayah Nusantara? Hal ini berhubungan dengan ekspedisi atau penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa dengan semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Petualangan dan penjelajahan samudra dipelopori oleh Portugis dan Spanyol yang kemudian disusul oleh Inggris dan Belanda. Mereka berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra, menemukan daerah-daerah baru, dan menyebarkan agama. Hingga abad ke-16, mereka berhasil menjelajahi samudra dan menemukan berbagai daerah baru. Faktor pendorong yang membuat bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah sebagai berikut. 1. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Konstantinopel adalah ibu kota dari Romawi Timur yang merupakan pusat perdagangan antara dunia timur dan dunia barat. Ketika Konstantinopel direbut pasukan Turki Ottoman di bawah pemerintahan Sultan Mehmed II, aktivitas dagang bangsa Eropa dipersulit. Akibatnya, harga komoditas barang dari dunia timur seperti rempah-rempah sangat melonjak di pasaran Eropa. Hal ini mendorong bangsa Eropa berusaha memperoleh secara langsung sumber-sumber komoditas dagang dunia timur ke tempat asalnya. 2. Adanya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim. Dengan penemuan teknologi baru dalam bidang maritim seperti penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan teknologi maritim lainnya, membantu pelayaran yang dilakukan oleh para penjelajah samudra untuk mengelilingi dunia. 3. Munculnya teori Kopernikus. Kopernikus menyatakan bahwa bumi itu bulat, yang selalu bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat peredarannya. Hal ini menimbulkan keinginan untuk membuktikan bahwa jika kita berlayar terus mengelilingi bumi, maka akan kembali ke tempat awal. 4. Catatan perjalanan Marco Polo. Kisah perjalanan Marco Polo setelah kembali dari Cina yang dicatat dalam bukunya yang berjudul The Travels of Marco Polo tahun 1300-an telah banyak menginspirasi para pelaut Eropa untuk berlayar, termasuk Christophorus Columbus dan lain sebagainya. 5. Semangat Reconquista dan semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Reconquista adalah pembalasan terhadap Islam dimanapun mereka jumpai, serta didorong oleh semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin dari komoditas barang, salah satunya adalah rempah-rempah. Glory merupakan dorongan untuk meraih kejayaan sebagai sebuah bangsa yang mampu meraih kemenangan dalam persaingan menemukan jalur pelayaran dan komoditas barang. Gospel, misi suci untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Kelima faktor ini yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra hingga menemukan wilayah Nusantara yang merupakan pusat penghasil rempah-rempah yang kemudian dijual di pasar internasional. Itulah 5 faktor pendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.